Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru hebat. Perkenalkan, kami dari kelompok PPG AKL UNS tahun 2024. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Oktaviana Dewi. Saya Alsira Novia Primanda. Saya Fazriatul Aziza. Dan ada Kak Farid selaku narasumber kami pada hari ini. Oke. Hari ini kita mau ngapain sih ya, teman-teman, kira-kira? Oke, di sini kita mau wawancara bersama Kak Farid mengenai pengalaman beliau selama PPL di salah satu sekolah, mungkin Kak di sekolah di Karanganyar. Oke, di salah satu sekolah di Karanganyar ya, teman-teman. Khususnya di jurusan akuntansi, begitu ya? Iya. Oke, khususnya di jurusan akuntansi, kita mau wawancara mengenai pengalaman-pengalaman beliau terkait bagaimana sih cara beliau mengajar, terus bagaimana cara beliau untuk menyusun perangkat pembelajaran, terus terkait menyusun tujuan pembelajaran gitu, atau strategi untuk supaya siswa itu nggak bosan sama pembelajaran, terus penilaian-penilaian apa yang dilakukan oleh Kak Farid, begitu ya. Oke, di sini saya itu Kak, penasaran terkait di sekolah itu kan pasti ada yang namanya kurikulum gitu ya. Nah, untuk di SMK yang Kak Farif untuk tempat PPL itu sendiri pakai kurikulum apa ya? Untuk sekolah saya itu yang kemarin itu saya gunakan kurikulum Merdeka. Oke, jadi menggunakan kurikulum Merdeka gitu ya. Setahu saya ya, kalau kurikulum Merdeka itu merupakan salah satu aplikasi dari UBD gitu ya, yang maksudnya kurikulum yang mundur begitu ya, yang dimulai dari tujuan pembelajaran, terus dari penilaian atau asesmen, lalu untuk baru menyusun bagaimana kegiatan pembelajaran gitu ya. Nah, itu saya juga penasaran, mungkin teman-teman juga penasaran ya terkait tujuan pembelajaran gitu. Nah, tujuan pembelajaran yang Kak Farid buat itu seperti apa? Karena kita lihat sendiri kan Kak Farif itu ngajar di akuntansi di kelas berapa Kak? Ya, kelas 11 itu kemarin mata pelajaran akuntansi keuangan, lebih tepatnya pada pembelajaran kartu persediaan. Oke, itu boleh dijelaskan Kak untuk tujuan pembelajaran dari Kak Farid mengenai mata pelajaran kakak ampuh gitu. Oke, terkait tujuan pembelajaran itu disusun sesuai dengan kompetensi yang ingin ditingkatkan. Kemudian tujuan pembelajaran itu juga disusun berdasarkan sudah jelas dari capaian pembelajaran dari mata pelajaran itu sendiri. Kemarin kan saya itu mengajar di kelas 10 mata pelajaran akuntansi keuangan dengan aspek kartu persediaan. Sehingga dalam capaian pembelajaran itu salah satu tujuan yang ingin dicapai adalah peserta didik itu mampu menerapkan dan mengelola kartu persediaan seperti itu. Kemudian sehingga tujuan dari pembelajaran yang saya lakukan nanti itu di kelas itu peserta didik itu mampu membuat atau menerapkan kartu persediaan dengan baik dan benar, insya Allah. Kemudian selain itu harapan dari pembelajaran ini juga dapat memberikan pemahaman yang lebih bermakna kepada peserta didik, sudah jelas, dengan memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk menerapkan langsung di dunia industri dalam lingkup kecil, minimal di situ. Misalnya kemarin itu mereka membuat kartu persediaan di Mulut Mundamar, salah satu usaha minimarket yang ada di sekolah. Oke, berarti tujuan pembelajaran dari Kak Farid itu lebih ke bagaimana memberikan pemahaman bermakna kepada siswa gitu ya. Jadi mereka tidak hanya mengerti materi, tapi mereka juga dapat mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam lingkungan sekitar, seperti itu ya. Oke, terus sebelum menentukan tujuan itu kan pasti kita harus mengetahui dulu nih kemampuan peserta didik, begitu ya. Nah, itu saya penasaran, bagaimana sih posisi kemampuan peserta didik itu kalau dilihat dari tujuan pembelajaran yang telah Kak Farid buat itu? Untuk terkait itu, jelas
kemampuan peserta didik itu harus diketahui. Bagaimana caranya? Kemarin itu saya melakukan pretest atau asesmen diagnostik untuk mengetahui sejauh mana tingkat pemahaman awal dari peserta didik. Hal tersebut dilakukan untuk menyamakan persepsinya antara peserta didik terkait dengan materi yang akan dipelajari sebelum pembelajaran dimulai. Dari hasil asesmen tersebut itu kita ketahui bahwa sebagian kecil dari peserta didik itu sudah dapat mengetahui apa itu terkait kartu persediaan, dan juga semua peserta didik belum pernah melakukan pencatatan kartu persediaan. Kemudian dengan tujuan pembelajaran di atas, diharapkan nanti peserta didik itu dapat melakukan pencatatan kartu persediaan dengan baik dan bermanfaat ketika akan memasuki dunia kerja nantinya, insya Allah. Nah, oke, jadi sebelum menentukan tujuan pembelajaran, Kak Farid sudah melakukan pretest terlebih dahulu gitu ya. Jadi mereka tingkat kemampuannya sejauh mana begitu. Lalu saya ingin bertanya terkait tujuan pembelajaran Kak Farid disusun sedemikian rupa yang baik itu ya menurut saya. Terus mengapa gitu? Mengapa tujuannya seperti itu? Kenapa nggak tujuan yang lain hanya sekedar mungkin mereka cukup mengetahui apa itu kartu persediaan, terus apa jenis-jenisnya kayak gitu. Mengapa harus sampai ke pemahaman bermakna begitu? Oh iya, kenapa saya lakukan itu kemarin? Karena tujuan pembelajaran itu kan disesuaikan dengan cabang pembelajaran yang telah ditetapkan dan harus disesuaikan dengan kompetensi yang ingin dicapai. Sehingga nanti harapannya itu peserta didik itu tidak hanya akan sekedar mengetahui atau memahami saja terkait dengan kartu persediaan, namun nanti peserta didik juga itu harus atau diharapkan nanti dapat mengaplikasikannya baik itu di dunia kerja ataupun nanti di dunia nyata. Begitu. Oke, balik lagi ke capaian pembelajaran yang ingin dicapai begitu ya. Lalu untuk unjuk kerja seperti apa sih yang Kak Farid berikan kepada peserta didik gitu untuk mencapai tujuannya itu? Oke, terkait unjuk kerja, saya itu kemarin ambil unjuk kerja dari taksonomi Bloom yang seperti kita ketahui itu mulai dari mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, dan menciptakan. Maka unjuk kerja dari yang pembelajaran kemarin itu diharapkan tentunya peserta didik itu dapat menciptakan atau membuat kartu persediaan itu sendiri melalui dari kasus-kasus sederhana hingga kompleks yang akan diberikan. Oke, jadi menggunakan taksonomi Bloom seperti itu ya. Nah, untuk penilaian peserta didik itu tuh Kak Farid ada kriteria tertentu atau tidak begitu ya? Mungkin Kak Farid bisa sharing kepada kami. Terkait kriteria yang dinilai itu ya, ini kriteria yang pertama itu terkait menilai terkait sejauh mana sih tingkat pemahaman dari peserta didik atau sejauh mana pengetahuan dari peserta didik untuk materi yang akan diberikan. Kemudian ketetapan peserta didik dalam menyusun atau membuat kartu persediaan. Selain itu kesiapan dari kriteria dari yakni kelengkapannya. Karena terkadang peserta didik itu mengabaikan beberapa hal yang sebenarnya itu hal tersebut perlu untuk diluruskan agar peserta didik tidak terbiasa. Dan tentunya mungkin kemampuan peserta didik itu dapat di dalam menganalisis dan memahami informasi itu yang diperoleh melalui kartu persediaan yang telah dibuat. Oke, sangat menarik ya teman-teman. Jadi dari penjelasan Kak Farid tadi kita bisa belajar mengenai bagaimana sih cara menentukan tujuan pembelajaran yang baik gitu. Mungkin kalau dari pengalaman Kak Farid itu beliau menggunakan taksonomi Bloom gitu untuk menyusun tujuan pembelajarannya, dan untuk penilaiannya mungkin tidak hanya sekedar penilaian pengetahuan gitu ya. Mungkin ada keterampilan dan juga sikapnya begitu. Nah, mungkin untuk sesi selanjutnya mungkin ada teman saya nih Kak, kayaknya penasaran banget nih bagaimana cara mengajar mungkin di kelasnya, bagaimana selain menyusun perangkat pembelajaran dari tujuan gitu. Mungkin Kak Fajri bisa bertanya. Benar sekali yang dikatakan Kak Okta. Selain tujuan pembelajaran, kita juga ingin mengulas balik terkait apa yang dilakukan Kak Farid selama pengalamannya mengajar di kelas seperti itu ya. Nah, pertanyaannya dari saya, bagaimana cara menggugah pemikiran untuk melibatkan semua peserta didik dalam ide besar dan melakukan unjuk kinerja yang sudah Kak Farid tentukan tadi? Terkait bagaimana cara menggugah pemikiran untuk melibatkan semua peserta didik itu ada beberapa cara sih kemarin itu. Pertama, menciptakan lingkungan pembelajaran yang inklusif sehingga
peserta didik itu dapat dipastikan bebas, merasa bebas dan dihargai. Kemudian menunjukkan relevansi terkait atas ide-ide besar yang terkait dengan tantangan-tantangan dan isu nyata yang ada di dalam kehidupan nyata dari peserta didik. Kemudian memberikan motivasi berdasarkan cita-cita, minat peserta didik, serta mengajak mereka untuk berpikir tentang kebutuhan dan peluang terkait akuntansi di masa mendatang atau di masa depan. Baik, menarik sekali ya. Itu untuk terkait yang langkah-langkahnya ya untuk memotivasi peserta didik seperti itu. Nah, ini Kak Manda ada pertanyaan yang menarik terkait yang barusan dijelaskan oleh Kak Farid, atau saya terlebih dahulu? Boleh dilanjutkan dulu, boleh. Baik, saya lanjutkan ya Kak Farid ya untuk pertanyaan selanjutnya, yaitu terkait langkahnya tadi. Nah, situasi apa saja yang dapat melibatkan peserta didik untuk membuat ide-ide besar segera menarik, konkret, dan sangat penting seperti itu? Salah satunya itu dengan cara membuat atau memulai simulasi bisnis mini. Di sini di mana itu peserta didik itu diberikan data transaksi harian sebuah toko. Lalu peserta didik itu ada yang berperan sebagai staf administrasi perusahaan dagang yang harus mencatat dan menyusun kartu persediaan barang baik itu masuk ataupun keluar, dan juga menggunakan metode-metode yang telah diajarkan seperti LIFO, FIFO ataupun average. Selain itu dapat juga menggunakan permainan seperti permainan interaktif, yakni namanya itu stok barang cepat habis. Di mana itu permainan itu peserta didik harus mencatat barang yang masuk dan barang yang keluar dalam waktu tertentu. Situasi ini nanti membuat peserta didik nantinya itu akan lebih tertantang dan lebih bersemangat. Mereka juga akan bekerja dalam tim sehingga akan terasa seperti sedang melakukan pekerjaan di dunia nyata atau di dunia kerja. Baik, menarik sekali. Berarti Kak Farid ini menerapkan seperti layaknya di dunia kerja secara nyata ya, seperti itu. Untuk pertanyaan selanjutnya dari saya, nah bagaimanakah pendekatan penyampaian materi sehingga menghasilkan minat dan keingintahuan terhadap materi tersebut? Jadi peserta didik itu rasa ingin tahunya tinggi terkait untuk mempelajari materi seperti itu tersebut, itu bagaimanakah Kak Farid yang Kak Farid lakukan? Pendekatan penyampaian ya, untuk pendekatan yang saya gunakan itu bukan hanya satu, tapi beberapa pendekatan. Namun saya tuh mengkombinasikannya, seperti ada menggunakan video animasi untuk menjelaskan terkait konsep dasarnya, terkait konsep dasar kartu persediaan. Kemudian ada latihan praktik secara langsung, kemudian ada diskusi kelompok lain, dan juga ada permainan role playing. Misalnya pada saat menjelaskan metode FIFO, saya menggunakan visualisasi barang bergerak dari rak gudang ke meja kasir. Baik. Untuk selanjutnya, kalau peluang macam apa yang bisa menopang minat belajar terkait tadi langkah yang sudah Kak Farid terapkan, terutama ketika keadaan pembelajaran itu terasa sulit seperti itu, apa yang Kak Farid lakukan seperti itu? Dalam pembelajaran itu pasti terkadang ada sisi jenuhnya, ataupun mungkin siswa akan merasa bosan lah, mungkin apalagi kan akuntansi kita ketahui itu permainan angka lah, pasti akan membuat bosan. Langkah yang saya lakukan itu terkait untuk mengatasi hal tersebut itu menggunakan beberapa aktivitas ringan di sela-sela pembelajaran, seperti saya menggunakan ice breaking ataupun kuis interaktif, yang dimana saya biasa menggunakan dalam website atau aplikasi Kahoot atau kuisis misalnya. Atau juga bisa membuat kompetisi kelompok untuk menyelesaikan beberapa transaksi tercepat dan yang terakurat, sehingga hal ini dapat diharapkan mungkin nanti peserta didik dapat menjaga energinya belajar peserta didik tetap tinggi ataupun tetap semangat dalam pembelajaran nanti. Jadi memberikan ice breaking itu sangat berpengaruh ya Kak, ya. Ketika pembelajaran itu terasa lebih bosan dan sulit seperti itu ya. Untuk selanjutnya, apa saja hambatan yang menimbulkan kecilnya pengambilan risiko, rendahnya imajinasi, dan kurangnya berani untuk mempertanyakan, dan ketidakmampuan untuk memutuskan? Bagaimanakah itu dan apa hambatan yang terjadi saat itu, Kak Farid? Terkait hambatan itu, hambatan yang sering saya dapat kemarin itu, yakni adanya biasa rasa takut atau rendahnya percaya diri dari peserta didik. Tapi
hal itu kan biasa sudah terjadi, saya lakukan untuk mengatasinya, yaitu dengan menciptakan suasana kelas yang mendukung, di mana mereka tahu bahwa salah dan benar itu adalah suatu bagian dari proses pembelajaran, sehingga ketika siswa atau saya mendapatkan siswa seperti itu, maka saya juga sering memberikan pujian ataupun usaha atas usaha mereka. Baik, menarik sekali ya ini langkah-langkah yang diberikan Kak Farid terkait pembelajaran yang ada di dalam kelas. Untuk pertanyaan selanjutnya, mungkin Kak Manda juga masih banyak pertanyaan yang ingin diutarakan dengan berbagai imajinasinya yang akan ditanyakan kepada Kak Farid. Mungkin akan dilanjutkan oleh Kak Manda. Oke, betul sekali ya. Di sini sudah banyak sekali pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada Kak Farid ini ya, karena pengalamannya sangat luar biasa, di mana Kak Farid ini mengajar di kelas 11 gitu ya. Tentunya banyak sekali tantangan dan hambatan yang dirasakan oleh Kak Farid selama mengajar di kelas tersebut seperti itu. Tadi sudah ditanyakan tentang tujuan pembelajarannya seperti apa. Ternyata Kak Farid ini ingin memberikan pemahaman yang bermakna kepada peserta didik seperti itu ya. Kemudian bagaimana cara mengatasi tadi ketika ada peserta didik yang mudah bosan, agar tidak bosan diberikan speaking gitu ya. Mungkin bisa sedikit diceritakan lagi speaking seperti apa yang sudah pernah Kak Farid berikan kepada peserta didik seperti itu. Udah praktekkan nih. Oke, boleh. Ada beberapa sih terkait speaking saya lakukan. Terlebih itu saya ciptakan namanya YEL itu, AKL. Di mana itu singkatan dari AKL itu kan akuntansi dan akuntansi keuangan lembaga. Saya plesetin dikit. Akuntansi AKL itu aku, kalian, luar biasa ya, sehingga itu nanti YEL-nya itu menciptakan semangat lah untuk anak-anak ketika merasa bosan. Kemudian itu terkait ice breaking atau permainan itu saya biasa gunakan beberapa kali permainan seperti boom, door, clap. Ya, dimana itu nanti peserta didik itu akan dilatih fokusnya. Seperti juga ada juga permainan sekat, sikut, dan lain sebagainya. Kemudian tadi saya juga gunakan kuis-kuis untuk membuat siswa itu lebih interaktif. Ya, saja mungkin. Luar biasa sekali, SDG-nya banyak sekali ya. Tadi ada yang AKL, aku kalian luar biasa seperti itu. Dan ada SDG yang melatih fokus dari peserta didik itu sendiri untuk mengembalikan fokus gitu ya, agar fokus lagi kembali ke pembelajaran. Oke, selanjutnya mungkin saya akan bertanya lebih ke bagaimana Kak Farid ini bisa melengkapi pemahaman dari peserta didik itu sendiri dengan memberikan pengalaman atau kesempatan untuk mengeksplor kepada peserta didik terkait pemahaman yang telah dimiliki seperti itu. Jadi yang pertanyaan saya yang pertama mungkin bagaimana Kak Farid ini melakukan cara untuk mendorong peserta didik mengeksplorasi ide-ide yang dimiliki seperti itu. Terkait cara untuk mengeksplor ide-ide besar dari peserta didik itu, kemarin itu saya biasanya menggunakan pertanyaan-pertanyaan pemantik untuk mendorong peserta didik, seperti menanyakan kepada peserta didik apa itu manfaat dari kartu persediaan pada sebuah perusahaan, ataupun apa yang terjadi jika sebuah perusahaan besar itu tidak memiliki atau tidak menerapkan kartu persediaan. Kemudian pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan itu atau pertanyaan pemantikan itu, nanti peserta didik itu akan berpikir dan menggunakan mengeksplor pemahamannya tentang pentingnya sebuah kartu persediaan pada sebuah perusahaan. Sehingga nanti harapannya peserta didik itu mengetahui bahwa penting untuk memiliki keterampilan dalam menyusun kartu persediaan itu sendiri. Kemudian juga dapat menghubungkan pembelajaran dengan lingkungan sekitar atau kehidupan nyata, seperti dengan meminta peserta didik untuk menerapkan pemahamannya pada muktamar yang tadi saya sebutkan. Harapannya nanti itu dapat mengeksplorasi ide-ide dari peserta didik itu sendiri. Kemudian hal lain yang saya gunakan itu yakni memberikan peserta didik kebebasan untuk untuk mencari referensi ataupun untuk mengeksplorasi segala yang ada
seperti menggunakan kebebasan untuk melihat dari tutorial YouTube. Kemudian terakhir itu menggunakan tentunya pembelajaran lebih difokuskan pada student center learning dengan pemberian proyek ataupun kasus-kasus yang harus diselesaikan pada peserta didik. Oke, jadi untuk mengeksplorasi ide-ide dari peserta didik itu sendiri, Kak Farid ini lebih memanfaatkan teknologi seperti itu ya, karena seperti yang kita ketahui bersama ya bahwa Gen Z. ya betul, Ya. peserta didik yang diampu oleh Kak Farid ini merupakan generasi Z seperti itu ya. Jadi kita sebagai guru juga harus menyesuaikan diri dengan kondisi dan keadaan yang ada, dan kita juga harus melek juga terhadap digital ya. Ya. Jadi kita juga memanfaatkan digital dalam proses pembelajaran seperti itu ya, agar peserta didik lebih mengeksplor lagi pemahamannya melalui sumber-sumber belajar yang ada seperti itu. Kemudian Kak Farid ini juga memanfaatkan lingkungan sekitar untuk memberikan pengalaman pembelajaran yang lebih bermakna seperti itu ya. Jadi tidak melulu pembelajaran itu harus dilakukan di dalam kelas, tetapi peserta didik ini juga bisa dibawa keluar kelas seperti itu. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya nih Kak, kegiatan belajar apa yang pernah Kak Farid ini lakukan untuk melihat seperti itu ya, puncak dari kemampuan peserta didik ini tentang kartu persediaan ya, mungkin ya, karena Kak Farid ini mengajar tentang kartu persediaan. Kemudian pekerjaan rumah atau pengalaman di luar kelas apa yang diperlukan untuk memungkinkan peserta didik mengembangkan dan memperdalam pemahaman mereka tentang ide-ide penting yang ada dalam diri mereka sendiri. Terkait kegiatan peserta didik untuk menampilkan kemampuan puncaknya itu dapat dilakukan dengan pemberian studi kasus. Pengalaman saya kemarin itu memberikan studi kasus yang harus diselesaikan oleh peserta didik. Kemudian untuk pengalaman di luar kelas itu saya itu sudah jelaskan dari tadi bahwa peserta didik itu diberikan kesempatan untuk terjun langsung dalam dunia nyata. Misalnya itu peserta didik dibawa pada market yang ada di sekolah, yaitu Mudamart, kemudian diminta untuk membuat kartu persediaan bagi Mudamart, dan juga karena sistem pembelajarannya yang ngeblok itu, sehingga dalam satu hari itu tertentu, peserta didik itu dapat melakukan pembelajaran di Mudamart untuk mengamati transaksi jual beli yang terjadi dan mencatatnya pada kartu persediaan yang telah dibuat sebelumnya. Jadi untuk memberikan pengalaman di luar kelas seperti yang sudah dijelaskan tadi ya, bahwa Pak Farid ini membawa peserta didik keluar kelas. Di sekolah itu juga ada seperti minimarket seperti itu ya, yang Mudamart itu yang dikelola oleh jurusan lain ya, tetapi ya dikelola oleh jurusan lain, tetapi kita sebagai jurusan akuntansi dan keuangan lembaga juga bisa bekerja sama di situ sebagai kolaborasi gitu ya, kolaborasi antar jurusan untuk menciptakan pembelajaran yang lebih interaktif seperti itu ya. Untuk selanjutnya mungkin bisa teman-teman ada yang mau ditanyakan kepada Kak Farid ini, luar biasa sekali narasumber kita hari ini. Saya penasaran ini, kan Kak Farid ini udah menyusun tujuan pembelajaran sedemikian rupa, terus udah membuat strategi pembelajaran supaya peserta didik nggak bosan, terus peserta didik juga diajak ke luar kelas untuk praktek langsung gitu ya. Terus saya penasaran, peserta didik itu tuh dipandu seperti apa gitu loh, Kak Farid mandunya bagaimana gitu untuk peserta didik itu dapat memikirkan kembali terkait pemahaman mereka tentang ide-ide penting yang mereka miliki gitu. Untuk membantu peserta didik itu dalam memikirkan kembali terkait pemahaman mereka tentang materi yang sudah diajarkan atau yang telah diajarkan, itu pendidik itu perlu menciptakan pengalaman pembelajaran yang memungkinkan siswa untuk merefleksikan, mengevaluasi dan merevisi terkait pemahaman mereka. Proses ini tuh tidak hanya melibatkan terkait penyampaian informasi, tetapi juga memberikan ruang bagi peserta didik atau siswa untuk berpikir kritis, mengajukan pertanyaan, dan juga untuk melibatkan diri dalam proses belajar yang lebih mendalam. Untuk memberikan kembali pemahaman mereka tentang materi yang telah dipelajari juga biasa dilakukan. Ada yang melontarkan pertanyaan-pertanyaan secara lisan pada akhir pembelajaran untuk mengulas pemahamannya telah diperoleh. Ya, Oke, menarik sekali ya dari penjelasan Kak Farid tadi. Selain mereka diajarkan terkait materi atau
pengalaman langsung gitu, jadi mereka juga diberikan kesempatan untuk mengungkapkan apa yang mereka rasakan gitu ya. Oke Kak, ini saya lihat-lihat kok sepertinya muka saya yang ke close up gitu loh. Bagaimana kalau bertukar posisi begitu ya, supaya Teman-teman di Farid, sana juga bisa melihat bagaimana sih wajah Kak Farid iya, ini selaku sebenarnya. narasumber yang hebat kita hari ini gitu loh. Mungkin bisa bertukar Kita posisi gimana? Kak. Oh, Boleh di sini Kak. Iya, kita tukeran gitu ya. Belakang jadi. Maaf ya teman-teman, ini biar lebih jelas lagi di kamera. Oke. udah? Sudah terlihat ya narasumber kita Kak Farid kali ini. Oke, kita lanjut pertanyaan berikutnya Kak Farid. Mungkin produk dan pertunjukan peserta didik yang dapat ditingkatkan melalui revisi-revisi yang udah Kak Farid lakukan gitu. Kayak tadi udah memberikan umpan balik terkait apa yang mereka pengen tingkatkan kayak gitu. Itu bagaimana caranya Kak Farid gitu? Terkait bagaimana produknya itu, peserta didik itu diberikan tugas lain lah yang serupa, seperti nanti harapannya itu hasil yang diperoleh lebih baik dari sebelumnya. Karena nanti itu setelah diberikan umpan balik, maka peserta didik itu tahu di mana letak dari kesalahannya, sehingga seharusnya tidak nanti si peserta didik itu diharapkan tidak akan mengulangi hal yang sama. Mungkin saja. Oke, jadi mereka melakukan revisi dengan soal-soal yang sama gitu Iya, ya. betul. Jadi tidak menggunakan soal yang lain gitu. Jadi kayak istilahnya belajar dari kesalahan Oh, iya. gitu ya. Oke, untuk selanjutnya bagaimana sih peserta didik itu didorong untuk merenungkan pembelajaran dan kinerja mereka gitu. Bagaimana caranya Kak Farid supaya mereka bisa merenungkan apa yang udah aku dapat ya hari ini, aku belajar apa ya gitu. Untuk merenungkan itu ya, pertama itu peserta didik itu diajak untuk melakukan kelas balik terkait pembelajaran yang telah dilakukan dan mengajak peserta didik untuk menarik kesimpulan dari pertemuan yang telah dilalui. Kemudian dalam melakukan refleksi pada akhir pembelajaran ini dapat dilakukan dengan mengajak peserta didik menjawab pertanyaan yang dikemas dalam bentuk yang lebih menarik, sehingga mendorong peserta didik untuk mengungkapkan apa yang dirasakan selama proses pembelajaran berlangsung, dan juga apa yang diperoleh dalam pembelajaran itu sendiri. Mungkin itu. Oke, teman-teman, menarik sekali ya. Kak Farid ini memberikan kesempatan kepada peserta didiknya untuk mengungkapkan apa yang mereka rasakan, apa yang udah mereka ketahui, dan apa yang mereka ingin ketahui lebih begitu ya. Kalau dari saya gitu sih, yang pengen saya ketahui lebih dalam lagi. Mungkin dari teman-teman yang lain sepertinya masih ada yang mungkin ingin ditanyakan. Mungkin dari saya ada pertanyaan lagi ya Kak Farid ya. Iya, banyak ya pertanyaan ini. Iya, ini Kak Farid ini siap menampung beberapa pertanyaan dari kita. Untuk pertanyaan yang selanjutnya yaitu bagaimana caranya peserta didik itu dibimbing dan dalam penilaian diri, evaluasi diri dan penyesuaian. Itu bagaimana langkah yang Kak Farid berikan? Cara saya untuk membimbing dalam penilaian diri, evaluasi dan lainnya itu mungkin saya lebih menyediakan rubrik penilaian yang jelas sebelum tugas sebelum tugas proyek dimulai. Saya itu memberikan rubrik penilaian yang detail mencakup aspek seperti akurasi dalam mencatat transaksi, kemudian ketetapan dalam memilih metode, dan juga penyajian data yang sistematis. Nanti ini rubrik ini akan menjadi panduan peserta didik untuk mengevaluasi pekerjaan mereka, melibatkan mereka sendiri. Kemudian melibatkan peserta didik itu dalam peer review atau nanti saya akan mengadakan penilaian sejawat, di mana tuh nanti peserta didik itu akan saling memeriksa hasil jawaban mereka. Kemudian dalam proses ini nanti itu mereka belajar mengenali kesalahan dan memberikan umpan balik yang lebih konstruktif atau yang membangun. Kemudian saya menggunakan juga pertanyaan reflektif. Setelah tugas selesai, saya itu biasa memberikan beberapa pertanyaan refleksi seperti contohnya itu apa yang telah Anda lakukan dalam menyusun kartu persediaan. Kemudian
bagian mana yang kesulitan dalam pembelajaran tersebut. Kemudian juga jika ada mengulang tugas ini, apa yang Anda lakukan secara berbeda. Kemudian itu adalah adanya saya namakan itu latihan penyempurnaan. Setelah penilaian penilaian diri atau umpan balik peserta didik atau dari teman maupun guru, peserta didik itu diberi kesempatan untuk memperbaiki tugas mereka. Misalnya nih, jika ada kesalahan dalam menghitung saldo persediaan, mereka nanti itu diminta untuk memperbaikinya dengan bimbingan minimal. Gitu saja. Langkahnya sudah terinci sekali ya yang dari iya. Kak Farid berikan ini. Terus pertanyaan dari saya yang selanjutnya yaitu bagaimanakah peserta didik akan terlibat dalam evaluasi diri akhir untuk mengidentifikasi diri, menetapkan tujuan masa depan dan memiliki semangat belajar yang tinggi. Bagaimana Kak Farid itu memberikan langkah-langkahnya? Terkait bagaimana caranya itu ada beberapa cara sih. Pertama itu diskusi individu atau kelompok. Di sini saya mengadakan di sini misalnya saya mengadakan sesi diskusi akhir baik secara individu maupun kelompok untuk membahas terkait pengalaman belajar mereka. Dalam sesi ini saya biasa memberikan atau saya membantu peserta didik untuk merumuskan tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Contohnya, saya ingin menjadi lebih teliti dalam menghitung saldo persediaan, atau saya ingin mempelajari bagaimana metode ini dapat mempengaruhi laporan keuangan secara keseluruhan. Kemudian cara yang lain itu membuat peta atau membuat peta learning goals. Di sini kita atau saya dan peserta didik itu bersama-sama membuat tujuan belajar yang mencakup apa yang telah dikuasai, apa yang ingin ditingkatkan, dan langkah-langkah apa saja yang harus kita lakukan untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Kemudian itu langkahnya yang cara saya yang lain itu memotivasi peserta didik dalam melalui studi kasus yang nyata. Di sini saya memberikan studi kasus kepada peserta didik yang beraspek dalam dunia nyata yang relevan. Misalnya, saya dari keselama mencatat presiden terhadap laba perusahaan. Di sini dengan melihat contoh yang nyata, peserta didik akan lebih termotivasi untuk belajar, lebih giat karena mereka memahami pentingnya materi atau topik yang sedang dibahas. Luar biasa sekali ya teman-teman ya, jawaban dari Kak Farid ini, langkah-langkah yang diberikan untuk memberikan motivasi kepada peserta didik yang saat ini peserta didik itu emang agak Perlu pengawasan yang lebih gitu ya. seperti itu. Dan juga Kak Farid ini memberikan apa ya, kayak mereka mengoreksi pekerjaan mereka sendiri, Iya. kasih rubrik begitu ya. Iya, Jadi betul. nggak melulu guru yang mengoreksi, jadi mereka iya. tahu sendiri, oh kesalahan saya tuh di sini. Seperti Itu juga melatih kejujuran Iya. dari peserta Iya, didik betul, kita betul. sendiri ya. Gitu. Lanjut ya Kak Farid ya, ini pertanyaannya. Oke, lanjut. Masih ada banyak sekali nih Kak pertanyaannya Kak. Untuk selanjutnya. Yang selanjutnya ya Kak Farid ya, bagaimanakah peserta didik akan dibantu untuk melihat dari apa yang telah mereka pelajari dan apa yang membutuhkan untuk penyempurnaan lebih lanjut? Baik, tadi bagaimana peserta didik akan dibantu untuk penyempurnaannya lebih lanjut. Kemarin itu saya menggunakan beberapa, kalau nggak salah itu ada 3. Pertama itu ada review kelas dengan contoh nyata serta pemberian pembalik. Kemudian ada penggunaan alat digital. Yang terakhir itu ada refleksi berbasis proyek. Nah, yang pertama itu terkait review kelas dengan contoh nyata serta pemberian umpan balik itu, saya itu menampilkan contoh terbaik dari peserta didik untuk menunjukkan apa yang dilakukan dengan benar. Kemudian saya juga menampilkan beberapa kesalahan umum yang kerap terjadi, jadi untuk didiskusikan bersama-sama peserta didik. Kemudian yang kedua tadi itu penggunaan alat digital. Di sini jika memungkinkan, saya menggunakan alat digital seperti aplikasi spreadsheet untuk mendukung membuat kartu persediaan. Serta dengan alat ini peserta didik itu dapat lebih mudah lah untuk melihat kesalahan dalam perhitungan dan perbaikinya. Kemudian terakhir itu ada refleksi yang berbasis proyek. Di mana itu setelah semua proses selesai, peserta didik itu diminta untuk menulis refleksinya secara singkat, entah itu apa yang telah ia pelajari dalam proyek ini, kemudian bagaimana pembelajaran itu diterapkan di dunia nyata, kemudian apa yang mereka lakukan, yang akan ia lakukan
apakah itu lebih baik di proyek selanjutnya? Mungkin saja. Untuk proyek yang secara nyata itu luar biasa menarik sekali ya teman-teman ya, yang langkah yang diberikan Kak Farid dalam menunjang pembelajaran di kelas. Untuk mungkin ada hal lain pertanyaan yang mau diutarakan teman-teman kepada Kak Farid ini? Oh, tentunya masih banyak sekali. Tentunya masih banyak sekali pertanyaan yang ingin ditanyakan gitu ya kepada Kak Farid, terutama terlebih kepada karakteristik peserta didik. Kalau dari sekolah yang diampu oleh Kak Farid ini ya, di salah satu sekolah di Karanganyar seperti itu ya, itu karakteristiknya bagaimana sih Kak? Itu berbeda-beda atau semuanya hampir sama seperti itu? Tentu pasti berbeda-beda. Setiap Berbeda-beda. kelas, bahkan dalam satu kelas itu pasti siswanya berbeda-beda karakteristiknya. Walaupun dari suku yang sama gitu ya. Iya. Karena kan kalau sekolah SMK itu biasanya masih di Cenderung. daerah, iya cenderung di daerah situ aja ya. Jadi kalau misal sekolah di Karanganyar ya biasanya peserta didiknya itu kebanyakan dari Karanganyar seperti itu ya. Iya. Walaupun dari suku yang sama, daerah yang hampir sama, tetapi tetap saja mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Bahkan dalam rumah itu saja pasti karakteristik orang di dalam itu berbeda-beda. Iya kan? betul. Jadi tiap orang tuh dikatakan unik seperti itu ya, Iya, dengan betul. karakteristiknya yang berbeda-beda. Nah, dengan keadaan yang seperti itu, dengan karakteristik yang berbeda-beda, gaya belajarnya pun juga mungkin berbeda-beda ya. Ada Iya. yang kinestetik, mungkin ada yang suka melihat gambar, atau lebih suka mendengarkan lewat audio seperti itu ya. Nah, itu bagaimana cara Kak Farid ini untuk mengakomodasi berbagai kebutuhan perkembangan peserta didik yang berbeda-beda, mulai dari gaya belajarnya, kemudian pengetahuan yang sebelumnya kan tentunya juga berbeda-beda ya. Mungkin ada yang sudah memiliki pengetahuan yang lebih dari temannya seperti itu, dari pengalaman di lingkungan rumah yang diperoleh gitu ya, dan juga dari minat peserta didik yang berbeda-beda. Bagaimana cara Kak Farid mengatasi ini semua agar pembelajarannya itu juga tetap terjaga dan tujuan dari pembelajaran itu tetap tercapai meskipun dari karakteristik peserta didik itu berbeda-beda. Ya, terkait tadi bagaimana cara saya atau langkah saya untuk mengakomodasi sehingga dari berbagai karakteristik peserta didik itu bisa menjadi tetap ke arah jalan yang pembelajaran yang pada tujuan yang sama itu. Yang saya lakukan itu pertama itu dapat dilakukan dengan menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi. Di minimal dalam hal proses kita dapat melakukan diferensiasi itu khususnya pada peserta didik yang memiliki tingkat pemahaman yang lebih rendah dari teman-temannya. Maka kita sebagai guru itu dapat melakukan pendekatan secara personal untuk memberikan penjelasan tambahan kepada anak tersebut dengan harapan anak tersebut nantinya akan dapat mengejar ketertinggalannya dari teman-temannya yang lain. Kemudian terkait adanya perbedaan gaya belajar yang bermacam-macam, maka sebagai guru tentu dapat menggunakan platform digital yang memungkinkan siswa atau peserta didik itu mengakses materi yang dengan berbeda format, entah itu teks, audio, video ataupun infografik sesuai dengan preferensi mereka. Kemudian untuk memenuhi masing-masing peserta didik tentulah tidak mudah. Pastikan ada banyak kan pengalaman kemarin ada 30-an lebih itu peserta didik. Tidak mudah pastinya karena dalam satu kelas itu terdiri dari tadi saya bilang 30-an. Sehingga dalam hal ini kita dapat melihat kecenderungan yang ada di dalam kelas. Oke, berarti dengan memanfaatkan digital gitu ya, untuk memberikan kebebasan kepada mereka untuk mencari sumber belajar sebanyak-banyaknya gitu ya. Kalau misal lebih paham dari video ya nggak apa-apa cari di YouTube seperti itu ya. Karena di YouTube sekarang juga sudah menyediakan banyak sekali video pembelajaran yang bisa diakses oleh peserta didik secara online seperti itu ya. Karena peserta didik di sekolah Kak Farid ini kebetulan diberikan kebebasan juga dalam menggunakan gadget. Iya, gadget atau digital handphonenya seperti itu. Nah, kemudian Kak Farid ini tentunya sebelum melakukan pembelajaran sudah menyusun modul ajar ya? Iya, udah pasti jelas. Itu sudah pasti jelas ya, karena itu adalah Langkah ya. hal wajib yang harus dilakukan gitu ya sebelum melakukan proses pembelajaran. Itu adalah menyusun perangkat pembelajaran dan salah satunya adalah modul ajar seperti itu ya. Nah, tapi kan pernah nggak Kak Farid ini mengalami situasi di mana kondisi kelas ini tidak sesuai dengan rencana yang sudah ditentukan di awal seperti itu, dan bagaimana Kak Farid ini mengatasi hal tersebut seperti itu? Sebelumnya terkait berbedanya dengan
rencana yang dituangkan di modul ajar dengan yang terjadi secara di dalam kelas itu, tentunya pasti akan melihat perubahan kondisi apa yang telah terjadi. Kemudian melakukan penyesuaian sesuai dengan apa yang akan dilakukan dan dibutuhkan. Kemudian misalnya ketika kita mengajarkan materi kartu persediaan kemarin itu, harapannya peserta didik itu dalam modul itu telah memahami apa itu yang dimaksud persediaan barang dagang. Namun kenyataannya itu peserta didik itu belum paham akan hal tersebut. Maka sebagai guru harus fleksibel lah dan tanggap akan kondisi yang ada dengan menjelaskan terlebih dahulu apa sih itu yang dimaksud dengan persediaan, entah itu persediaan ataupun stok dalam persediaan barang dagang, agar nanti itu pemahaman yang dimiliki peserta didik dapat runtut. Kemudian hal-hal yang tidak terduga tentunya juga sering dihadapi dalam proses pembelajaran yang menuntut guru untuk melakukan penyesuaian secara tepat atau secara cepat dengan mempertimbangkan aspek dampak yang akan terjadi. Oke, berarti modul ajar itu memang disusun sebelum proses pembelajaran, tetapi bersifat fleksibel gitu ya. Kalau misal ada sesuatu yang perlu dirubah karena tidak sesuai dengan kondisi yang sudah direncanakan, ya kita sebagai guru harus tanggap gitu ya, Kak Farid ya. Kita harus tanggap untuk melakukan perubahan sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan di dalam kelas itu gitu ya. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, masih ada ya Kak Farid? Sabar. Kita banyak pertanyaan. Masih ada 100 lagi ini. Ada narasumbernya gitu ya. Oke, jadi kan tadi sudah dibahas terkait modul ajar yang fleksibel menyesuaikan keadaan realnya gitu ya. Jadi di sini tuh saya pengen menanyakan terkait pengalaman belajar apa yang paling baik gitu loh, sehingga tuh dapat mengembangkan dan memperdalam lagi terkait pemahaman peserta didik itu. Kalau dari pengalaman Kak Farid itu apa yang udah dilakukan gitu, pengalaman belajar yang paling baik itu seperti apa? Baik, untuk pengalaman itu pengalaman untuk mengembangkan dan memperdalam pemahaman peserta didik, pengalaman belajar yang paling efektif, yang dimana itu pembelajaran yang mendorong keterlibatan aktif, kemudian adanya penalaran kritis, pengalaman yang praktis dan refleksi. Pengalaman ini harus tentunya pasti melibatkan peserta didik dalam proses pembelajaran yang berkaitan langsung dengan kehidupan nyata, memberikan mereka kesempatan untuk mengaplikasikan pengetahuan serta memberi mereka ruang untuk berpikir dan merefleksikan yang telah dipelajari sebelumnya. Hal tersebut pasti dapat dilakukan dengan menerapkan pembelajaran berbasis masalah, proyek atau pembelajaran yang berkelompok yang mendorong peserta didik untuk saling berdiskusi. Pembelajaran yang menggunakan simulasi atau permainan atau role play untuk menciptakan pengalaman yang mendalam dan imersif dalam pembelajaran. Oke, berarti menarik sekali ya ini karena peserta didik itu benar-benar mendapatkan pengalaman gitu. Jadi mereka langsung terjun langsung untuk mengaplikasikan materi yang udah dikasih, terus mereka langsung mengaplikasikannya. Oh, ternyata materi ini berguna untuk mencatat ini. Terus mereka juga dikasih kesempatan untuk mengungkapkan mungkin pengalamannya, kita kurang di sini nih Pak, kita masih bingung di sini, mungkin seperti itu ya. Jadi untuk pertanyaan selanjutnya saya juga ingin tahu bagaimana untuk meminimalkan kemungkinan dari mungkin adanya kesalahpahaman persepsi gitu. Terkait itu bagaimana meminimalkan kemungkinan adanya kesalahpahaman itu, meskipun diterapkan pembelajaran student-centered learning, namun sebagai guru itu sebagai guru kita harus tetap berikan penjelasan materi terlebih dahulu kepada peserta didik untuk memastikan setiap peserta didik itu memiliki persepsi, pandangan, dan pemahaman yang sama. Di sini penjelasan materi tersebut dapat menggunakan ilustrasi atau contoh nyata yang relevan dengan kehidupan nyata sehingga dapat dengan mudah dipahami dan diterima oleh peserta didik. Selain itu, dalam mengeksplorasi pemahaman peserta didik itu secara mandiri, guru juga melakukan pemantauan dan juga membimbing peserta didik agar tetap ada pada jalan pemahaman yang benar. Karena seperti yang kita ketahui itu bahwa tidak semua informasi pada internet itu benar adanya. Kita harus melakukan filterisasi terlebih dahulu.
Kemudian dalam proses pembelajaran, guru juga dapat memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya, dan guru dapat memberikan umpan balik kepada peserta didik. Oh, oke, jadi kan meskipun ini student center learning ya, maksudnya Iya. terpusat kepada peserta didik, guru itu masih berperan ya, masih berperan dalam artian membimbing supaya peserta didik tuh nggak salah arah gitu. Misal materinya A, nanti mereka melenceng ke B. Jadi kan itu masih butuh tuntunan dari seorang guru Iya. gitu ya. Jadi terus untuk pertanyaan selanjutnya nih Kak Farid, mungkin pertanyaan terakhir kali ya. dari Terakhir. kita. Sudah lega itu Kak Farid. Terakhirnya tapi beranak itu Aduh. enggak kok. Enggak. Pertanyaan jadi bagaimana caranya untuk mengatur dan mengurutkan pembelajaran itu untuk memaksimalkan keterlibatan dan efektivitas tuh, bagaimana cara untuk biar urut dan dalam pembelajaran gitu. Pasti hendaknya guru itu dalam melakukan pengajaran itu sebelumnya telah membuat modul ajar ya, seperti tadi kan, sebagai pedoman dan pelaksanaan pembelajaran di dalam kelas. Dalam modul ajar itu tersebut harus berisi terkait tujuan pembelajaran yang akan dicapai dengan jelas, agar arah dari pembelajaran itu sendiri juga sudah jelas. Pada kegiatan pembuka guru itu dapat melakukan diagnostik awal untuk mengetahui tingkat pemahaman dan pengetahuan awal peserta didik, sehingga guru itu nanti dapat mengetahui tingkat pemahaman dan dapat mengetahui kebutuhan belajar peserta didik. Kemudian pada kegiatan inti itu guru dapat menempatkan peserta didik itu sebagai pusat pembelajaran. Guru membimbing proses pembelajaran namun tidak mendominasi lah. Kemudian peserta didik itu diberikan kesempatan untuk mengeksplorasi pemahamannya secara mandiri yang dapat dilakukan dengan pemberian studi kasus atau proyek tertentu. Kemudian pada akhir dari pembelajaran, guru melakukan refleksi dan memberikan umpan balik terhadap kegiatan pembelajaran yang telah berlangsung. Wah, menarik sekali ya. Berarti untuk mengurutkan itu sebenarnya guru itu harus punya pegangan dulu lah. Paling iya. tidak modul ajar ya. Ya. Meskipun modul ajarnya itu kan bersifat fleksibel Fleksibel, ya, ya. menyesuaikan keadaan realnya seperti apa begitu. Jadi oke, kita ketahui juga teman-teman ini, kalau kita mau melakukan suatu pembelajaran di kelas gitu, kita sebaiknya menyusun dulu rancangan pembelajaran atau yang sekarang disebut dengan modul Modul ajar, ajar. karena kita memakainya kurikulum Merdeka sebagai pegangan kita ya, meskipun bukan pegangan yang mutlak gitu yang harus dilakukan, tapi kita harus menyesuaikan juga dengan kondisi di lingkungan kelas. Luar biasa sekali ya Kak Farid ini tadi. Banyak sekali pelajaran yang bisa diambil dari Kak Farid, terutama tadi untuk menentukan tujuan pembelajaran itu ya. Kalau bisa itu lebih menekankan pada pemahaman bermakna kepada peserta didik gitu ya. Jadi pembelajaran ini dikaitkan dengan keadaan nyata di sekitar sekolah atau lingkungan sekolah, agar peserta didik ini juga lebih mudah untuk menerima materi yang diberikan gitu ya. Karena seperti yang kita ketahui sendiri bahwa SMK itu kan untuk banyak diciptakan untuk menghasilkan Tenaga lulusan kerja. yang siap untuk Siap masuk di dunia siap. kerja gitu ya. Jadi mau tidak mau kita sebagai guru itu juga harus bisa memberikan pembelajaran yang relevan lah dengan kerja. dunia Dunia kerja kerja. seperti itu, dengan caranya yaitu tadi mengkaitkan dengan keadaan di lingkungan sekitar sekolah. Kemudian juga tadi SDG-nya ya, Iya. AKL aku kalian luar biasa. Luar biasa. Itu luar biasa sekali Luar itu ya. biasa, ya. membuka Iya, untuk semangat, fokus. Ya, jadi penting untuk seorang guru itu melakukan SDG ya di Iya. tengah-tengah pembelajaran seperti itu. Dan juga mungkin kita juga harus harus memperhatikan karakteristik peserta didik gitu loh. Harus mungkin gaya belajarnya yang berbeda-beda, jadi dicontohkan sama Kak Farid tadi yang udah melakukan diferensiasi konten, mungkin yang audio visual nanti dilihatkan video pembelajaran, mungkin yang hanya visual saja mungkin bisa untuk membaca textbook saja, terus mungkin yang kinestetik mereka benar-benar diajak ini loh di dunia nyata tuh pencatatan seperti ini, mungkin di persediaan tuh harus mencatatnya seperti ini gitu. Jadi siswa harus benar-benar difasilitasi itu, tapi bukan ke personal ya, tapi lebih ke umum gitu. Misal di kelas kan 30-an anak nih, misal yang kinestetik 20
satu nih, misal banyak yang kinestetik, nanti yang audio visualnya berapa gitu, atau yang visualnya berapa, seperti itu sih. Kalau yang Lagi saya untuk dapat melakukan diferensiasi itu perlu dilakukan yang namanya diagnostik Diagnostik awal awal. ya. Jadi saat ini sedang gencar sekali ya terkait hal tersebut untuk dilakukan di dalam pembelajaran. Mungkin ada mau closing closing statement mungkin statement dari Kak Farid. Mungkin sudah terlalu banyak cakap-cakapnya ini. Mungkin langsung saja kembali ke moderator. Sepertinya ini hebat ke atas sekali ya teman-teman. Oke, mungkin itu yang bisa kami sharing ke teman-teman, mungkin terkait terkait apa ya namanya, Learning activity yang Iya. disusun oleh Kak Farid ini dalam proses pembelajaran selama melaksanakan PPL di salah satu sekolah di Karanganyar. Mungkin kalau bagi teman-teman, mungkin kalau mau juga sharing-sharing juga bisa nanti Nanti komen. ya di kolom komen nanti kita baca. Terus mungkin kalau ada kritikan atau Masukan, saran gitu, kami juga sangat menerima, apalagi itu kritikan yang sangat membangun gitu ya. Kita sama-sama sebagai generasi untuk membangun Generasi bangsa bangsa, lah, ya. istilahnya kayak gitu. Kita masih sama-sama belajar. Itu mungkin cukup sekian ya dari kami, dan terima kasih banyak kepada Kak Farid udah meluangkan waktunya sebagai narasumber kita hari ini. Pada kesempatan yang sangat bahagia ini ya, kita bisa sharing-sharing dengan Kak Farid. Sekian dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru hebat. Udah? Itu belum termasuk. Terus ini ya. Mulai guys. Pateni ulang. Wajah mulai.